Tiga. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Akila Azianilfa. Di sini saya sebagai pembicara pertama tim oposisi tidak setuju dengan mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sebelum menyampaikan argumen, saya akan menyanggah pembicara pertama tim afirmasi. Tim afirmasi mengatakan bahwa dengan penggunaan influencer menjadi pengalihan tanggung jawab. Sebenarnya bukanlah pengalihan tanggung jawab, tetapi keefektifan untuk penyampaian sosialisasi. Karena nantinya pemerintah akan dibantu influencer untuk mendapatkan banyak massa dalam partisipasi program atau kebijakan pemerintah. Dalam hal itu bukanlah pengalihan tanggung jawab. Influencer sendiri adalah seseorang yang memiliki jumlah pengikut atau followers yang banyak dan memiliki pengaruh kuat bagi followers mereka. Kenapa pemerintah harus mensosialisasikan kebijakannya? Karena dengan adanya sosialisasi akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tentang kebijakan yang dibuat untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisasi menjadi upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat. Serta sosialisasi menjadi proses yang dilakukan setelah kebijakan dibuat. Dengan begitu, berbagai pihak yang terlibat dapat mengetahui dan memahami maksud dan penyelenggaraan suatu kebijakan. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya tentang keefektifan influencer dan dampak positifnya. Saat ini berbagai kalangan lebih tertarik dengan media sosial ketimbang membaca atau melihat berita di koran atau televisi. Penggunaan influencer ini dapat memperluas jangkauan sosialisasi kebijakan terutama di kalangan milenial. Sejatinya, kebijakan pemerintah harus dipahami seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat lebih banyak menggunakan media sosial. Jasa influencer ini digunakan karena memiliki pengaruh besar di media sosial yang dinilai berguna untuk mensosialisasikan kebijakan terutama di kalangan milenial sehingga program-program bisa dipahami. Kita ambil contoh yang pertama. Saat pandemi COVID-19, influencer memberikan dampak berarti bagi para followersnya. Konten yang dibuat influencer dalam upaya pencegahan COVID menggunakan pendekatan yang bersifat bujukan atau ajakan. Pada setiap kontennya disisipi edukasi, sosialisasi, pencegahan, serta konten yang tidak mengandung kontroversial. Untuk menjangkau berkomunikasi secara langsung bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses internet dengan cara influencer terjun langsung ke lapangan. Hal ini dapat terciptanya terus antara pengguna dan pengikutnya. Selain itu, influencer juga memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Influencer menjadi hal yang penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan kebijakan terkait peraturan atau himbauan COVID. Influencer menjadi pilihan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menjawab berbagai persoalan akibat pandemi. Kita juga bisa melihat dampak influencer terhadap perkembangan bisnis. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan adalah dengan memanfaatkan influencer. Penggunaan influencer membantu dalam meningkatkan exposure dari satu brand atau merek agar lebih dikenal masyarakat. Ketika influencer mempromosikan suatu brand, banyak masyarakat yang tertarik sehingga penjualan dapat meningkat dan sektor ekonomi meningkat, maka program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat meningkat. Kita juga bisa membandingkan ketika pemerintah menggunakan influencer dan ketika tidak menggunakan influencer. Ketika ada influencer, kebijakan lebih mudah disosialisasikan ke berbagai lapisan masyarakat, serta jangkauan yang dicapai lebih luas dikarenakan followers atau pengikut dari influencer tersebut terdapat di berbagai daerah. Sedangkan ketika pemerintah tidak menggunakan influencer, maka pemerintah akan lebih susah dalam menjangkau seluruh kalangan masyarakat, serta adanya rakyat yang tidak percaya akan pemerintah, serta biaya yang dibutuhkan akan semakin banyak karena menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan melihat hal-hal tersebut, saya tetap tidak setuju bahwa
Pejabat pemerintah dilarang untuk menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.